Kalau dia punya rasa cinta, dia udah siap, tapi keberaniannya mentalnya masih mental tempe. Waduh, repot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahas masalah penerimaan. Penerimaan ini lebih utuhnya adalah syukur, syukur. Kalau saya pribadi ngambil kesimpulannya ya. Jadi memahami sesuatu sikap atau kepribadian atau sifat manusia itu dihubungkan kepada sifat manusia itu sendiri. Jadi sifat pokok manusia yang pertama, dia punya keinginan. Nggak ada satu manusia pun yang nggak punya keinginan. Yang kedua, manusia itu punya usaha, punya ikhtiar. Nggak ada manusia yang nggak punya usaha, nggak punya ikhtiar dalam hidupnya. Itu sudah hukum alamnya, sunatullahnya. Coba kalau kita gali, kita cari contohnya. Ada nggak sih? Nggak ada. Cuman skopnya aja, skalanya aja nggak ada yang kecil, yang sedang, yang rendah, yang gasnya lebih full, itu aja. Nah kembali lagi kepada penerimaan. Jadi penerimaan ini, kalau orang betul-betul memahami penerimaan rasa syukur, sebenarnya nggak ada manusia yang mau menerima aja, terus nggak punya keinginan dan tidak mau berbuat. Itu nggak ada. Ketemu dia kan. Jadi kalau ada orang ngatain, saya nerima, terus nggak mau berbuat. Saya nerima, nggak ada keinginan. Nah, ini mustahil. Tapi dia punya keinginan, walaupun kecil. Ini disebut malas namanya. Jadi orang kalau yang udah malas, yang tidak mau berusaha, sesungguhnya dia belum menerima, belum bersyukur. Itu namanya putus asa. Karena dia pasti punya keinginan. Dia berputus asa. Makanya kalau Allah katakan, udo ini astajib lakum, berdoa berarti punya keinginan seluruh manusia. Kalau Allah katakan ila nafsan usaha, berusaha kamu, berarti seluruh manusia itu punya usaha untuk kuatkan lagi tingkat usahanya. Nah, inilah hakikat daripada penerimaan. Saya lebih menyentuh lagi menuju kepada suatu konsep, suatu kepribadian kepada diri manusia itu sendiri. Agar penerimaannya ini menjadi sesuatu. Keinginannya lebih besar, ya kan? Ikhtiarnya pun lebih hebat. Saya lebihnya ke situ. Yang pertama, dalam diri seseorang itu, kalau udah cerita keinginan, itu cerita daripada sikap kepribadiannya yang lahir dari jiwanya. Yang pertama, dia harus punya kesiapan dulu. Siap nih. Karena seorang orang pemenang itu, pejuang, petarung, dia harus siap. Nggak lucu ya kan, seorang kita pemain timnas atau gimana mau Piala Dunia di negara lain, udah disiapin semua peralatannya udah lengkap, terus dia nggak siap berangkat, nggak bakal kejadian. Siap. Yang kedua adalah munculkan rasa cinta dalam setiap perilaku perbuatan. Jadi yang pertama siap, yang kedua memunculkan rasa cinta. Cinta yang seperti apa? Cinta yang telah melahirkan suatu sikap dalam melakukan segala hal sesuatu itu adalah sepenuh hati. Jadi kalau udah punya cinta, punya sikap sepenuh hati, nggak peduli lagi orang lain. Ini usaha saya. Saya yang memeliharanya karena saya cinta, ya kan? Orang-orang lain ini pembantu-pembantu saya aja. Orang ini mau kerja, mau enggak, mau gimana istilahnya, mau membuat sesuatu, ya silakan terserah. Saya hanya menyampaikan mereka pembantu saya, tapi ini adalah usaha-usaha saya. Cinta. Jadi enggak baperan, nengok kita sibuk, kerja capek-capek, nengok yang si A, si B, kerjanya males-malesan terus kita baper, kesal. Ngapain? Orang dia pembantu saya kok. Untung-untung dia selama ini bantu saya. Kalau lagi sekarang nggak bantu saya mungkin dia lagi capek. Aman, selesai masalah. Kalau udah muncul rasa cinta. Yang ketiga, berani. Wah.
Harus berani gitu. Kita harus berani melakukan sesuatu, hal-hal yang baru, spekulasi, ya kan, bereksperimen, sehingga menciptakan karya-karya yang sangat luar biasa. Inilah konsep-konsep orang-orang yang besar. Dia punya keberanian. Kalau dia punya rasa cinta, dia udah siap, tapi keberaniannya mentalnya masih mental tempe. Waduh, repot. Iya, repot. Karena apa? Karena gimana ya, persaingan ini luar biasa. Yang punya otak bukan kita sendiri, banyak. Yang punya keilmuan, pengetahuan bukan kita sendiri, banyak. Kita berkompetisi dalam kehidupan ini. Kalau mental kita mentalnya mental tempe, waduh, nggak kuat. Jadi harus berani. Apa tadi? Siap, cinta yang melahirkan rasa setiap perilaku yang dilakukan dengan sepenuh hati. Ketiga, berani. Keempat, tanggung jawab. Jadi setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya. Nggak perlu takut lari dari masalah. Saya banyak, kalau mungkin saya dikit cerita ya, salah nginformasiin masalah rumah komersil, nombok 1 juta saya. Mungkin Patan tahu. Iya, karena seenggak-enggaknya, kalaupun kita nggak bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, janganlah dari lisan kita merugikan orang lain juga. Itu paling sekecil itu. Saya bilangin ini, saya belum tahu, baru 1 kali penjualan untuk komersil tuh. Saya bilangin nanti kalau jadi tinggal pilih aja, Bu, bonusnya mau AC, mau TV, sok keren kali ya kan. Nombok. Biasa, ya kan? Yang penting orang senang, tanggung jawab. Yang kedua, saya pengalaman di admin sini bilang hooknya subsidi SHM, yang ini SHGB, sampai Jo sempat posting kan. Saya bilang gitu, SHM, tapi ini SHM Bu, karena kan cash, sertifikat kan langsung dapat, tinggal nunggu proses nanti di BPN-nya. Oh iya, iya, kapan cerita orang udah SP3K udah keluar, dibilangin SHGB, waduh, nombok gope, ini dia untuk ngurus. Tanggung jawab. Yang keempat, yang kelima, tulus. Iya, kalau kita berbuat tulus, semua itu nikmat loh. Kita nggak paham lagi apa yang namanya rugi, apa yang namanya apa enggak. Nikmat aja. Karena tulus, ikhlas. Nah, bagaimana potensi-potensi ini wujud di dalam diri kita? Ini yang kelima. Nah, untuk actionnya ada 5 lagi cabangnya. Untuk actionnya itu yang pertama adalah wawasan. Jadi untuk kepribadian yang itu, actionnya pertama wawasan. Ilmu, apapun halnya, dicari ilmunya. Saya dulu pernah orang kata, kalau kita memahami punya satu bidang yang kita tekuni, tekuni dan pahami ilmunya. Tekunin aja. Contoh, kita punya usaha kerupuk. Apapun yang berkaitan dengan kerupuk, ilmunya pelajarin aja. Iya, apapun yang berperkumpulan segala macam yang masalah tentang kerupuk, pengerupuk, masuk. Terus, jadi kapan orang ingat kerupuk, ingatlah kita, oh si A katanya. Lama-lama. Ilmu, wawasan. Yang kedua, itu skill, keterampilan, ya kan? Jadi keterampilan, skill yang mau kita asah. Di bidang apa aja, kita latih skill kita. Saya jujur, saya kalau untuk masalah keterampilan saya belajar. Sesusah-susah saya, alhamdulillah, kalau untuk anak, istri, apa segala macam, kalau untuk makan, rokok cukup lah. Nggak sampai minta-minta, apalagi mau ngutang sana, ngutang sini, ngutang sana, enggak, alhamdulillah. Iya benar. Itulah namanya ilmu itu ada buah. Setiap perjuangan manusia pasti Allah akan tampakkan hasil dari setiap perjuangannya. Itu keterampilan, skill. Yang ketiga adalah jaringan, link, kawan, kenalan.
Kita perbanyak kawan. Makanya silaturahmi ini bertebaran kalian di permukaan bumi, saling kenal mengenal satu sama lain. Ya kan? Banyak kawan. Siapapun kawan, kenal, dekat. Yang pertama kita kenal dekat, akrab. Beda loh, kenal, dekat, akrab. Beda. Kalau kita baru kenal nih kan, ngomong pun dijaga ya kan gini-gini. Ya kan? Bang, udah agak dekat. Lo ya kan. Kalau udah akrab, waduh udah keluar semua tuh. Ya kan? Beda. Udah biasa. Nah, itulah namanya jaringan. Nah, bagaimana jaringan kita ini kita proses sedekat mungkin. Makin banyak, nah ini akan mendongkrak daripada potensi kita yang akan depan. Menggali akan mengantarkan salah satu jembatan-jembatan kita untuk menuju mencapai daripada impian kita. Ini yang pertama wawasan, yang kedua skill, yang ketiga jaringan, yang keempat ini komunikasi. Makanya kita belajar komunikasi. Ini wadah sebenarnya. Kita maju ke sini bukan berarti kita mau ngajarin orang lain, kita memberikan pengetahuan kepada orang lain, enggak. Kita belajar bagaimana berkomunikasi yang baik. Ya kan? Ketika kita berdiskusi, ketika kita berbicara, ketika jadi public speaking atau yang lainnya, kita belajar komunikasi. Nanti kan melahirkan lobby-lobby. Ya. Orang yang di luar sana, dia nggak banyak istilahnya tahu bikin pesawat, tahu bikin mobil, tapi orang yang bikin pesawat, bikin mobil bisa diatur. Cukup dengan jaringannya luas, punya skill, ya kan? Komunikasi, lobby sana, lobby sini diatur dah, selesai. Ya kan? Komunikasi. Dan yang terakhir, yang kelima, strategi. Yang terakhir. Jadi, maksudnya gini, dimanapun kita berada, dimanapun posisi kita harus punya strategi. Kita pahami dulu wilayahnya. Kita pahami dulu ranahnya, siapa-siapa orang-orangnya. Kita berstrategi. Saya dulu punya sedikit cerita lah ya. Saya dulu, tapi dulu masih lajang, jujur. Saya dulu buka toko mesin jahit itu, saya nggak lama. Dalam tempo 3 bulan saya udah buka toko. Dalam tempo 1 tahun, ya, hampir 50% orang garmen apa-apa tuh yang tahu mesin jahit itu tahu kenal sama saya. Dan saingan saya orang Cina. Saya maju ke depan. Nggak ada modal loh. Karena apa? Karena strategi. Pertama beli cash nih. Beli cash. 1, 2, 3. Kan ada yang ngurus tuh. Nah yang ngurus ini kita kasih duit. Dekat, telepon. Kebetulan cewek kan, cocok. Ya kan? Akhirnya apa? Naik tangga itu. Bisa nggak? Bilang sama bos. Gini. Waduh gak ini, ya udah bilangin aja lu yang tanggung jawab, gua kenal dekat kok. Akhirnya apa? Bisa keluar utang 2 mesin, tempo sekian, oke siap bayar, jebret. Lama-lama naik lagi, sampai 20 unit diantar tempo sebulan, 2 bulan baru bayar. Jadi orang nengoknya, wah ngeri kali, padahal barang itu kan cuma numpang mampir doang duitnya, dikirim lagi. Itu luar biasa. Nah ini strategi. Jadi dimanapun kita bisa harus strategi. Kita harus tahu planning. Untuk mencapai planning kita, tujuan kita harus tahu strateginya. Sebelum kita berstrategi, kita harus tahu medannya. Skill kita udah punya. Ya kan? Wawasan kita udah luas. Jaringan kita udah di mana-mana. Sudah jaringan komunikasi kita udah baik. Nggak ada orang yang ini. Orang pun senang. Terakhir kita punya strategi. Wah luar biasa. Maka kita akan menjadi salah satu orang yang akan membawa perubahan yang berdampak positif dalam kehidupan dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.